Selamat pagi, selamat Natal buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memulai kebaktian kita, jemaat kita undang untuk berdiri untuk menyambut para pelayan kita di pagi hari ini. Salam. Bersoraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Dia adalah raja damai. Ia memberikan damai sejahtera bagi bangsa-bangsa. Meskipun kita masih menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, kita bersukacita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dalam sukacita itulah kami menyampaikan Selamat Hari Natal. Mari bersukacita sebab juru selamat kita sudah datang. Selamat Hari Natal juga bagimu. Dengan rendah hati, kita satukan hati untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus yang lahir. Agar sukacita sempurna, kita bernyanyi dari BN nomor 605 ayat 1 dan 2. Bersama nyanyilah, bersama-sama nyanyilah. Gunung dalam serta lemah, semua ciptanya bukanlah yang mulia. Bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. 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 Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem. Inilah tahun kedua kami merayakan hari kelahiran-Mu di tengah pandemi COVID-19. Kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari BN nomor 598 ayat 2. Kristus Raja dari surga turun dalam dunia, Bunda Maria melahirkan Juru Selamat dunia. Allah yang tak kelihatan jadi manusia, Allah beserta kita, Dialah Immanuel. Kita dengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 12b. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukannya sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari BN nomor 48 ayat 5 dan 6. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, karena kasih-Mu, Engkau datang ke dunia ini, lahir di tempat yang hina, untuk menyelamatkan kami, menjadi teladan bagi kami, agar kami mau berkorban demi kehidupan sesama kami. Namun, terkadang iri hati dan dengki masih mempengaruhi hati dan pikiran kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Engkau turun dari tahta-Mu yang mulia ke dunia ini untuk menyelamatkan kami sebagai teladan bagi kami, agar kami rela membuka hati dan tangan kami, memperhatikan dan menolong orang yang membutuhkan, khususnya yang terdampak pandemi COVID-19. Namun, terkadang hati kami tertutup menolong orang yang lemah dan miskin.
Padahal firman-Mu berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan, tolong dan kuatkanlah kami menjadi orang yang murah hati, seperti Engkau adalah murah hati. Datanglah kepada kami, agar kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan, janganlah menolak kami. Dengarkanlah doa kami di dalam anak kesayangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari BN nomor 58 ayat 4. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Natal ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan pada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang lainnya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di tempat kudus. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang berolehnya berjalan di hadapannya.
Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Sambil kita bangkit berdiri, mari kita bernyanyi dari BN nomor 62 ayat 4. Yesus terangi dan kuduskan hati sanubariku, agar aku berbahagia akan anugerah-Mu. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pemberitahuan Sabtu tanggal 25 Desember 2021. Yang pertama, Pesta Natal pertama dan Perjamuan Kudus. Pada hari ini Sabtu 25 Desember 2021 adalah Natal pertama atau Pesta Parjolo Parningotan di hati tubuh ni Tuhan Yesus. Kita mengadakan kebaktian bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan kebaktian bahasa Batak pukul 10 WIB, dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial atau Caritas Emergensi HKBP. Yang kedua, Pesta Natal kedua dan Natal Ama Ina. Pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, kita mengadakan kebaktian Pesta Natal Paduahon, dan pukul 9.30 WIB bahasa Batak dirangkai dengan perayaan Natal Gabungan Ama Ina. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk Radio Bonapasogit FM HKBP. Demikian pemberitahuan. Terima kasih. Sambil kita bernyanyi, mari kita mengumpulkan persembahan 1A 1B dari BN nomor 56 ayat 1 dan sampai 4. Sembahan puji, sembahan
Puji Dia, Dia aja. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat Hari Natal. Kayak kurang semangat ya. Selamat Hari Natal. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam pesta Natal yang pertama ini, diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara, kalau tidak keberatan saya mau bertanya dulu. Saudara lahir di mana? Kenapa begitu penting ya di mana lahir? Karena dalam KTP kita ditulis Pangururan misalnya 19 Februari tahun 1945. Kok begitu penting tempat kelahiran ini ya? Rupanya lahir itu identitas. Tapi pertanyaan kedua, kita lahir di atas tempat tidur, di rumah bersalin, di tempat mewah, dan pada umumnya kita dilahirkan di rumah. Tapi akhir-akhir ini sudah di rumah bersalin. Tapi pernahkah kita mendengar ada anak dilahirkan di palungan? Ini suatu peristiwa yang langka. Tapi kalau lahir diangkut, ya mungkin di pasar, di kapal Kambuna atau Tampomas dulu ada. Tapi ini di palungan. Aneh. Kenapa di palungan lahirnya? Saudara-saudara, mungkin kita akan bertanya, loh, ngapain di palungan? Mungkin saudara sudah susah membayangkan palungan ini. Palungan ini adalah tempat makanan ternak. Jadi pasti ada sisa-sisa makanan ternak di tempat ini. Jadi kalau palungan yang sering dibikin dalam drama mungkin sudah dimodifikasi. Tapi kalau aslinya kan pasti dari segi higienis pasti tidak layak. Saudara-saudara, memang kalau kita perhatikan Injil Lukas menulis ini sebagai fakta bahwa memang pada waktu itu tidak ada tempat. Kata tidak ada tempat kalau kita baca tadi ayat 7, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan atau di istana atau di mana, tidak ada. Jadi palungan.
Maka ada yang mengatakan rupanya kelahiran Yesus itu mau dinyatakan dalam tempat yang paling sederhana. Jadi Yesus datang ke dunia ini di tempat yang sederhana, bukan di istana. Maka Natal itu sebenarnya adalah menunjukkan Allah turun ke bumi, ke tempat yang paling hina. Untuk apa? Nah, itu menjadi pertanyaan. Untuk apa dia lahir di tempat yang hina? Untuk apa dia lahir di palungan? Kalau kita tadi mungkin lahir, ada yang lahir di rumah bersalin mewah, tapi ini lahir di palungan. Ada apa? Saudara-saudara, yang kedua akan kita lihat dalam peristiwa ini, ada orang yang paling berkuasa yang bernama Augustus Kaisar. Kaisar Agustus ini memang pada waktu itu adalah raja yang menguasai dunia. Jadi kata dunia di sini tentu sekali orang yang bisa dicatat pada zaman itu. Jadi kemungkinan belum sampai nih ke Tapanuli dulu catatannya itu, sehingga kita tidak ada yang disensus dulu. Tapi Kaisar Agustus ini termasuk seorang raja yang luar biasa, yang berasal dari kata egere yang artinya mencatat ulang, melibatkan. Jadi artinya semua administrasi ditata dengan baik. Peristiwa sejarah ini dipakai Tuhan menjadi alatnya. Jadi kita juga melihat sejarah itu bisa alat Tuhan. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Jadi kalau ada yang sekarang berpikir kenapa mesti ada COVID-19, jangan-jangan dipakai Tuhan menjadi alatnya. Untuk apa? Jadi memang kalau kita lihat dampak COVID-19 ini atau Omikron sekarang, kita semua takut. Bukan hanya kita yang takut, dunia takut. Ancaman yang luar biasa. Tapi ada ahli sosiologi mengatakan memang manusia lahir penuh ancaman, bukan hanya sekarang. Jadi kita pun lahir dulu terus ada ancaman. Makanya orang Batak berpikir dulu kalau ada yang lahir harus dijaga. Maka mereka sebutlah cara itu apa? Melekan. Nanti tanya orang tua di rumah dulu, apa sih? Kata pendeta ada melekan. Karena di Jakarta nggak ada lagi melekan. Jadi kalau anak lahir dijaga itu, karena ada ancaman bahaya. Maka bapak-bapak di situ yang dulu main kartu di situ sampai pagi menjaga sang anak yang baru lahir. Namun kita tahu bahwa kelahiran itu bukan hanya ancaman, tapi kesempatan. Maka selalu ditanya kalau ada anak lahir, songo dia nasorangi. Apakah laki atau perempuan? Ditanya. Kalau laki, wah nanti ini tentara ini. Ada harapan. Jadi ada kesempatan. Jadi lahir itu membuat kesempatan. Wah ini jadi menteri nanti. Jadi terus ada harapan. Jadi kelahiran itu menunjukkan harapan, tapi juga menunjukkan ancaman. Ada ancaman. Kalau perempuan, wah ini nanti jadi perawat, bidan, suster, kan begitu dulu cerita-ceritanya orang Batak. Jadi beda harapan itu. Laki perempuan terus ada cita-citanya. Itu menunjukkan kelahiran itu menunjukkan harapan. Maka kalau ada yang lahir di palungan di Bethlehem menunjukkan ada harapan, namun juga ada ancaman. Jadi kita tahu ancaman itu terus datang. Ketika nantinya Herodes datang, maka seluruh bayi dibunuh. Untung pada waktu itu rencana Tuhan bisa menyelamatkan mereka pergi ke Mesir. Dari mana biayanya? Untung datang orang-orang Majus yang membawa apa? Emas, sere dan kemenyan. Jadi kita lihat sejarah itu juga bisa dipakai Tuhan.
Nah, oleh karena itu kehidupan kita sekarang kalau berada dalam ancaman dan kesempatan, jangan terus kita berpikir kenapa. Dari dulu kita ada ancaman, jadi nggak usah terus pikir kok sekarang ada. Dulu pun sudah ada ancaman, maka kita disuntik dulu, diimunisasi dulu, karena tahu kita ancaman. Jadi jangan terus berpikir hanya kita yang diancam. Sekarang juga ada ancaman, terus ada ancaman. Tapi di balik ancaman itu ada kesempatan. Kesempatan kita sekarang banyak yang menjadi perubahan yang tentu sekali baik dalam teknologi maupun dalam semua kehidupan. Dalam teknologi kita sekarang bisa melakukan apa yang disebut Zoom misalnya, online live streaming, pokoknya banyak sekarang. Jadi kalau kita tahun baruan nanti tanggal 31 bisa pakai Zoom, kita ketemu dengan opung dari kampung. Bisa ngomong, bisa lihat apakah masih sehat. Bahkan sekalipun keluarga kita berada di luar negeri bisa. Bulan yang lewat saya khotbah di New York melalui Zoom. Jadi saya disapa dari New York, ada 15 tempat jemaat di sana. Jadi kita bisa ngomong. Saya dulu sekolah di Balige katanya. Bisa kita ngomong. Luar biasa teknologi sekarang. Jadi kita lihat ancaman itu dan kesempatan itu sejalan. Maka yang perlu kita pakai sekarang mana? Kekuatan menghadapi ancaman, kekuatan melakukan kesempatan itu. Disitulah kita akan lihat apa kekuatan rupanya di Bethlehem, kelahiran Yesus ini. Saudara-saudara, Bethlehem itu artinya tempat roti, Bait Lehem. Ada roti di palungan itu. Roti kehidupan yang membuat kita menjadi hidup. Apa rupanya hidup itu? Kita selamat. Saudara-saudara, kata selamat ini mungkin kita berpikir apa sih artinya selamat, kok dihubungkan kelahiran dengan keselamatan. Dalam bahasa Indonesia, selamat itu artinya luput dari bahaya. Jadi kita yang kumpul di gereja ini sekarang adalah orang yang luput dari bahaya. Luput dari ancaman. Luput dari COVID-19. Mungkin ada yang terkapar di sini. Termasuk saya bulan 7 yang lewat kena juga. Sekalipun sudah divaksin 2 kali. Jadi ada mungkin kita yang kena, tapi kita luput. Maksudnya bisa lewat dari COVID-19 itu. Itu artinya selamat. Jadi selamat itu lewat. Luput. Sehingga kita bisa melewati ancaman itu. Dan itulah maka kita akan bersuka cita. Mengatakan, terima kasih Tuhan, kami bisa merayakan kelahiranmu sekarang. Karena kami diluputkan dari bahaya itu. Tapi ada lagi yang lebih membuat kita bersuka cita. Bukan hanya bahaya kita diluputkan, tapi apa? Dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu kita lihat kalau Tuhan memakai sejarah dunia menjadi rencana keselamatan itu, kita lihat sekarang palungan perintah Kaisar Agustus adalah rencana Tuhan. Palungan itu adalah simbol semua orang bisa datang ke sana. Tidak ada diperiksa dulu apakah sudah vaksin, apakah diperiksa dulu apakah ada antigen, nggak ada. Karena di palungan itu semua orang, apakah orang berdosa, orang jahat sekalipun siapa bisa diterima oleh Yesus. Itulah luar biasanya tempat itu. Kalau di istana dia lahir gimana? Diperiksa dulu identitasnya. Dari mana kau? Urusan apa? Kalau di palungan kita ingat gembala itu bisa datang ke sana. Orang-orang yang dianggap underdog. Tapi malaikat juga datang, kita lihat di situ. Maka kerendahan Tuhan itu adalah kerendahan yang paling rendah, tapi juga sekaligus yang paling tinggi. Dan disitulah kita melihat palungan dan perintah Kaisar Agustus itu. Maka intinya ialah selamat. Lahir selamat. Kita luput dari dosa,
kita luput dari bahaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Poltak pergi sama si Holong dari kampung merantau. Mereka pergi ke kota besar. Di sana mereka kerja bangunan. Tapi karena si Poltak kurang hati-hati, maka dia jatuh kepada lubang. Ada lubang yang digali dalam bangunan ini. Dia berteriak-teriak, "Allah!" katanya. Jadi suaranya bisa kedengaran kepada orang-orang yang sedang kerja. Maka ada teman yang datang. "Woi, ngapain kau jatuh? Kemana kau matamu itu kau pakai? Masa jatuh kau?" katanya. Kemudian pergi. Dilapor sama bos. "Ada yang jatuh," katanya. Kata bos, suruh mandur, periksa itu, katanya kepada mandur. Diperiksa. Kenapa kau jatuh? Gajimu akan saya potong nanti. Dia pergi. Kemudian ada lagi temannya datang. "Aduh, kasihan ya. Gimana kau Poltak kok bisa jatuh? Coba injak dinding, pegang supaya kau bisa naik dari lubang ini." Dicobanya si Poltak, tapi tidak pernah bisa karena dinding lubang itu licin, jatuh, coba jatuh. Tapi ada yang kasih tahu sama si Holong, "Holong, itu kawanmu si Poltak jatuh." "Wah, di mana?" "Di sana." Dia lari, dia lihat, kok bisa jatuh kau?" katanya. Cepat dia ambil apa? Tali. Diikat tali ini. Dan dia turun ke bawah. Untuk ngapain? Menolong siapa? Si Poltak. Bukan ngomong doang dia. Loncat, daki, bisa. Atau mengancam gajimu dipotong. Atau macam-macam. Tapi si Holong turun ke bawah. Dengan tali itu maka dia turun ke bawah. Dan si Poltak dibawa ke mana? Ke atas. Gambaran seperti itu yang kita lihat. Bagaimana Allah menolong manusia. Jadi bukan hanya perintah, selamat manusia. Enggak. Manusia, saya selamatkan kau. Enggak. Dia turun ke bumi. Sama seperti si Holong tadi turun. Dan mengangkat si Poltak. Akhirnya dia bagaimana? Selamat. Jadi kita pun seperti itu. Kelahiran Yesus mengangkat kita dari lubang dosa. Dia turun ke bumi. Sama seperti kita. Jadi kalau kita merasa ada ancaman, ingat Yesus pun diancam dulu waktu dia lahir. Anak-anak dibunuh Herodes. Kita pun diancam sekarang oleh Omikron. Nggak usah takut. Tapi kita waspada. Karena kewaspadaan itu adalah salah satu buah iman dan tanggung jawab. Jadi oleh karena itu kalau Tuhan memberi kesehatan kepada kita, itu adalah tanggung jawab. Kita harus memelihara apa? Kesehatan kita. Kita harus sehat. Dan itu tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita sekarang pakai masker, kita pakai vaksin, itu semuanya adalah tanggung jawab kita. Tapi yang menentukan siapa yang berangkat dari dunia ini bukan urusan kita. Itu urusan siapa? Urusan Tuhan. Jadi nggak usah takut. Tapi kita lakukan tugas kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, turun ke bumi. Sekarang bukan hanya turun, ada pengorbanan. Jadi selamat itu menunjukkan turun, tapi juga ada pengorbanan. Si Tiur marah kepada mamanya. Kenapa marah? Baru datang teman-temannya si Tiur ke rumah. Jadi mamanya memberi minuman kepada teman-teman si Tiur. Tapi ketika memberi minuman ini kepada teman-teman si Tiur, Tiur ini masih remaja. Entah mengapa tangan lengan bajunya mamanya tersingkap.
nampaklah tangan mamanya ini hitam jelek, bekas kebakaran. Maka dia marah kepada mamanya karena terlihat oleh siapa? Teman-temannya si Tiur. "Ma, kenapa sih tanganmu?" "Tadi teman-temanku lihat dan mereka bilang, "Bush, ngeri juga tangan mamakmu," katanya. Kemudian mamaknya si Tiur menangis. "Kok mama menangis?" "Nggak apa-apa," katanya. Tapi si Tiur sudah curiga, kenapa sih tangan mama ini? 2 minggu kemudian datang inang mudanya, tantenya, adik mamanya. "Tan, kenapa itu tangan mama begitu hitam, jelek?" katanya. Selama ini tangannya selalu menyembunyikan oleh mamanya rupanya. Jadi sekarang si Tiur tanya, "Kenapa itu?" katanya. Baru tantenya bercerita, "Dulu bapakmu dan mamakmu ke sini sangat susah. Bapakmu bawa angkot, mamakmu menyuci pakaian orang. Jadi kau lahir dan waktu bapakmu membawa angkot, mamakmu pergi menyuci pakaian orang dan kau ditinggalkan di rumah. Rumah ini pun kontrakan sempit. Namun tiba-tiba kedengaran api," katanya. Mamakmu meloncat luar biasa karena dia ingat kau di rumah. Semua orang melarang mamanya pergi untuk mengambil si Tiur. Tapi mamanya mengatakan, "Biar aku mati bersama anakku." Dan diteroboslah kebakaran itu, tangannya menjadi kena dengan api, terbakar. Tapi si Tiur bagaimana? Selamat. Jadi tangan mama begitu terbakar karena menyelamatkan aku. Iya. Tadinya Tiur marah-marah kepada mamanya, sekarang bagaimana? Coba dulu. Apakah masih marah si Tiur kepada mamanya? Gak mungkin marah lagi. Nah, seperti itu kita sekarang. Apakah kita marah kalau Yesus lahir di palungan? Kok di palungan sih? Kok disalibkan sih? Sekarang kita lihat pengorbanan itu adalah untuk menyelamatkan aku. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita marah kepada Tuhan? Atau kita bergembira sekarang? Ada pengorbanan yang luar biasa. Itulah arti Natal. Ada perjuangan yang luar biasa. Maka kalau dikatakan sekarang kasih Kristus penggerak kita untuk bersaudara dalam kehidupan ini, ingatlah Yesus telah menebus aku pun akan mengasihi sesamaku. Maka teman-teman kita itu harus kita kasihi, karena itulah tugas kita dalam dunia ini, untuk saling mengasihi, mendorong kita menggerakkan persaudaraan. Jadi batas sekat batas, beda agama, beda suku, beda macam-macam, hilangkan. Karena kita semua adalah bersaudara di mana? Di dalam Yesus Kristus. Kasih Yesus Kristus telah membawa kita, mendorong kita kepada persaudaraan. Maka persaudaraan itulah yang mengikat kita dalam kasih ini. Maka nanti tetangga pun harus kita senyum, jangan ada lagi yang marah-marah. Bapak sama mama pun jangan ada lagi yang marah-marah sama anaknya. Kita harus bagaimana? Gembira, karena Natal membawa sukacita, mendorong kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami begitu besar kasih-Mu. Kau datang ke dunia ini dan lahir di Bethlehem, di palungan, membuka semua orang bisa datang kepadamu. Dan itulah pengorbanan untuk menyelamatkan kami. Kasih-Mu telah mendorong kami agar kami dalam hidup ini penuh kekuatan melawan ancaman dan mempergunakan kesempatan untuk saling mengasihi dalam persaudaraan. Dosa kami Tuhan telah Engkau angkat, telah ampuni.
Kami sekarang adalah orang-orang yang diselamatkan. Sebentar Tuhan, setelah kebaktian ini kami akan menerima tanda pengampunan dosa kami melalui perjamuan kudus. Kiranya Kau akan mengampuni segala dosa kami. Tuhan, kami berdoa juga kepada saudara-saudara kami yang masih sakit pada saat ini. Kau yang menjamah, pulihkan mereka dan sehat kembali. Kami berdoa juga kepada orang-orang yang pada saat ini masih bersedih, hiburkan mereka. Ada orang-orang yang lemah, kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 61 ayat pertama dan seterusnya sambil persembahan untuk diakoni sosial HKBP. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karena itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami. Sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikanlah kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan Dia menjadi milik kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita istirahat 10 menit ya. Ya, baru perjamuan kudus. Pinangido ma tuamu na tuan nami naborat mangalakka alani itu ijolo mamu na hudul tuamu itu tuan nami na lebih tua asa ijolo ma hudul asa langsung pada melayani ijolo pelade.